Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini pada maghrib ya Jumat malam atau malam Sabtu, kita kembali bertemu dalam keadaan sehat, bahagia, dan ini agak gerimis-gerimis ya di Jalan Kaluuram KM 12-an ya. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dari hujan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir yang kami hormati, insya Allah malam ini kita melanjutkan tafsir. Kemarin sudah sampai Al-Kafirun. Insya Allah nanti kita akan masuk kepada surat Al-Kautsar. Ya. Untuk meningkat waktu, monggo Ustadz Talkhis, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan kali ini kita bersama dengan Joglo Dakwahmu Al-Mashkuri. Yang malam kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili pada surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar sebagaimana saya bacakan di awal tadi, dia termasuk Makkiyah. Ya. Kalau kita lihat adalah Makkiyah. Makkiyah di sini adalah turunnya sebelum Rasul berhijrah ke Madinah. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan Makkiyah atau Madaniyahnya? Surah yang terdiri dari 3 ayat ini, kemudian dalam pendapat yang masyhur dia adalah Makkiyah. Ini pendapat daripada jumhur. Sedangkan pendapat dari Hasan, kemudian Ikrimah dan Qatadah dia termasuk Madaniyah. Sehingga kalau Bapak Ibu menemukan di mushafnya ada tertulis Madaniyah, berarti dinisbatkan kepada pendapat Hasan, Ikrimah dan Qatadah. Dan dia pendapat dari Ibnu Katsir. Tidak apa-apa, memang perbedaan pendapat seperti ini wajar. Kenapa disebut dengan surah Al-Kautsar? Ya, Al-Kautsar kita menyebut dengan nikmat yang banyak, nikmat yang banyak. Disebut dengan surah Al-Kautsar dimulai dari awal ayat ini, awal surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar diambil pada kata akhir ayat yang pertama, yaitu disebut dengan surah Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Disebutkan dengan al-khairul katsirud daimu fid dunya wal akhirati. Adalah kebaikan yang banyak dan terus-menerus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad fid dunya, baik di dunia wal akhirati dan juga di akhirat. Wabil khusus Al-Kautsar disebut dengan Nahrul Kautsar fil Jannah. Adalah sungai Al-Kautsar yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Ini adalah Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan kandungannya? Dalam surah Al-Kautsar ini ada 3 kandungan yang utama. Surah yang terdiri dari 3 ayat itu ada 3 kandungan. Pertama adalah berkait dengan penjelasan kemuliaan, kemuliaan Allah, keutamaan Allah, dan juga bagaimana Allah itu menunjukkan kedermawanannya dengan memberikan nikmat yang banyak kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk di dalamnya adalah sungai Al-Kautsar. Jadi kedermawanannya Allah. Ya. Allah memberikan nikmat yang banyak. Ini secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bahkan sampai Nabi Muhammad wafat pun nikmat itu masih mengalir kepada diri Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita menjadi ingin tahu ya atas apa yang mendorong Allah kemudian memberikan nikmat yang banyak pada Nabi Muhammad SAW. Ya banyak faktor. Antara lain juga karena Nabi Muhammad ini mengemban misi sebagai Rasul utusan Allah untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada kaumnya.
ya pada kaumnya, maka tentunya ini adalah tugas yang berat. Dalam melaksanakan tugas yang berat, tentunya ada onak duri, cabaran, ada tantangan, ada godaan, dan juga ada halangan. Yang sebagaimana manusia biasa, Nabi Muhammad SAW juga kadang merasa sedih, ada musibah, ya sedih. Perlu sesuatu yang membangkitkan semangat. Karena Nabi Muhammad juga sebagaimana kita, hanya saja beliau menerima wahyu dari Allah SWT. Tentunya ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ujian dari Allah, bagaimana putranya ada yang wafat, ya kan? Putranya ada yang wafat, itu kan sedih. Siapa yang orang tua tidak sedih ketika melihat putranya, anak laki-laki itu wafat, atau ada salah satu dari anak ada yang wafat, tentunya akan sedih. Nah, Allah hibur Nabi Muhammad SAW, beri kabar gembira. Kemudian yang kedua adalah Allah SWT memerintahkan Nabi dan juga kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk apa? Selalu menjaga salat. Tidak hanya salat, tetapi juga ikhlas. Ikhlas juga, melaksanakan itu ikhlas. Berapa banyak misalkan orang yang salat tetapi malah tidak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Nah, tapi bagaimana salat itu dibarengi dengan keikhlasan, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kemudian Rasul SAW ketika selesai salat, apa yang dibaca oleh Rasul? Astaghfirullahalazim. Dia beristighfar. Kenapa? Karena salat itu ya bisa jadi menjadikan orang kita memohon ampunan kepada Allah itu meminta ampunan kepada Allah. Siapa tahu dalam gerakan salat kita ada yang kurang sempurna, bacaan kita mungkin ada yang belum baik, kemudian kekhusyuan kita mungkin masih terganggu. Sehingga kita memohon ampunan kepada Allah, di samping juga mungkin salat yang kita lakukan juga menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita ketika salat berjamaah misalkan dan sebagainya. Nah, ini ada ikhlas. Termasuk juga wan nahru al-Allahi syukran lillah. Menyembelih binatang kurban sebagai bentuk kesyukuran pada Allah SWT. Oleh karena itu surah Al-Kautsar ini biasanya diserangkan oleh guru-guru kita mobil khusus ketika menjelang waktu Hari Raya Idul Adha berkaitan dengan berkorban. Ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan anjuran untuk berkorban dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kandungan ketiga itu merupakan bisyarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi kemenangan Allah berikan pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pasti akan menang menghadapi musuh-musuhnya. Sebagaimana musuh-musuhnya itu kemudian akan dihinakan oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang merugi, kemudian mereka juga akan tidak pernah mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. In bisa babi inqita'ihim an kulli khairin fid dunya wal akhirah. Tidak mendapat kebaikan. Kebaikan itu milik Allah dan Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Orang-orang yang kemudian tersebut menjadi musuh-musuh Nabi Muhammad, musuh Islam pada umumnya, tidak mendapatkan kebaikan. Selama dia memusuhi Islam, tidak bertobat, tidak berhimpun kepada Islam, maka selama itu dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, keutamaannya, fadluha, keutamaan daripada surah ini. Keutamaan ini adalah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik kala akfa Rasulullah SAW ikhfa. Jadi Rasul merasa kayak posisi ada tertidur. Farafa'a ra'sahu mubtasiman, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Jadi Rasul pernah mengangkat kepalanya, kalau misalkan diilustrasikan duduk kemudian mengangkat kepalanya kemudian tersenyum. Senyumnya Rasul berarti menjadi tanda ada kabar gembira yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa engkau tersenyum Rasul? Barusan tadi diturunkan kepadaku satu surah. Yang surah ini membawa kabar gembira. Jadi Rasul juga merasa gembira. Faqra'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar innasya ni'aka huwal abtar. Sampai akhir. Maka Rasul bertanya, atadruna mal kautsar? Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apakah itu al-kautsar? Boleh jadi ini adalah satu istilah yang mungkin belum diketahui oleh sahabat waktu itu. Atau vocab kosakata yang baru diketahui oleh sahabat setelah Rasul menerima wahyu ini. Kalau Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, memberitahukan. Salah satu metode Rasul dalam pembelajarannya di hadapan para sahabat adalah dengan metode tanya jawab. Ditanya, tahu tidak?
Kalau tidak tahu, dikasih tahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu metode. Kadang seperti itu lebih membekas. Sahabat yang tahu akan menjawab sebagaimana yang diketahuinya. Kalau sahabat memang benar-benar tidak tahu, akan mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Artinya Allah dan Rasul itu lebih tahu. Karena Rasul menanyakan sesuatu yang Rasul sudah mengetahuinya. Rasul sudah mengetahuinya. Maka sahabat kalau ditanya demikian, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun. A'tanihi Rabbi Azza wa Jalla fil jannah. Dia adalah sungai yang diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla fil jannah, itu di surga. Jadi Al-Kautsar adanya di surga dari hadis ini. Alaihi khairun katsir, yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak, ya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, maka nanti akan banyak akan banyak umatku yang terdapat di sepanjang sungai Al-Kautsar. Di sana kemudian ada gelasnya, itu sebanyak jumlah bintang-bintang di langit, sebanyak planet yang ada di langit. Yahtalijul abdu minhum, kemudian juga ada bagaimana seseorang dari hamba Nabi Muhammad SAW itu merasakan susah untuk mendapatkannya, sehingga Rasul bersabda, ya Rabbi innahu min ummati. Rasul, dia itu dari umatku, Rasul, kenapa mereka susah untuk mendapatkan Al-Kautsar, untuk meraih Al-Kautsar? Faqala innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, Muhammad, apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi ada umat Nabi Muhammad yang bisa merasakan sungai Al-Kautsar ini. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang mereka itu tidak merasakan, tidak mampu menggapai, meraih sungai Al-Kautsar ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad setelah Rasul wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadis yang berikutnya juga hampir mirip terkait dengan secara kandungan, juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bahwa surah ini turun, itu ada peristiwa yang melatar belakangi. Ada peristiwa yang melatar belakangi. Sehingga di sini ada sababun nuzul surah. Akhraja Bazzar, diriwayatkan dari Bazzar dan lainnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas qala qadama Ka'ab bin Ashraf. Jadi orang Ka'ab bin Ashraf ini nama yang mungkin akan kita temui dalam pembahasan surah yang lainnya. Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Makkah, faqalat lahu Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf ketika datang ke Makkah, kaum Quraisy kemudian berkata kepadanya, Anta sayyiduhum. Anta, wahai Ka'ab bin Ashraf, kamu itu adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Orang-orang Quraisy. Ala tara hadzal munsabir al-munbatir min qaumihi? Tidakkah kamu melihat orang yang terputus dari kaumnya ini? Ini yang dimaksud ada Nabi Muhammad. Mulai disindir, diejek gitu. Kemudian yaz'amu annahu khairum minha, dia mengira bahwa dia lebih baik daripada kita. Wa nahnu ahlul haji, sedangkan kita ini adalah orang-orang yang kemudian memberi minum makan dan minum terhadap orang-orang yang haji. Wa ahlus saqaya, wa ahlus sadana. Termasuk juga orang-orang yang mengganti kain pembungkus Ka'bah itu apa saat itu? Saya akan jadi lupa. Kain hitam itu Bapak Ibu apa namanya? Kiswah. Kiswah, jelas kiswah. Jadi mereka orang Quraisy adalah orang yang tugasnya adalah mengganti kain kiswah, ya. Qala antum khairum minhu. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini mengatakan bahwa antum, kalian wahai orang-orang Quraisy, khairum minhu, lebih baik darinya. Ini jamaah rahimakumullah, ini orang-orang Quraisy itu kemudian menghina Nabi, merendahkan Nabi di saat Nabi SAW mendapat ujian dari Allah SWT. Dia gitulah. Mereka mengunggulkan dirinya, menyombongkan dirinya atas Nabi Muhammad SAW. Antum khairum minhu, fa nazalat inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang yang membenci Nabi SAW, mengejek, menyindir halus sampai terang-terangan merendahkan Nabi Muhammad, mereka mendapatkan laknat dari Allah SWT selama mereka tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannif wa Ibnu Mundhir an Ikrimah qala lama uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Quraisyun batara Muhammadun minna.
ini nanti melahirkan istilah adalah munbatir. Terputuslah Muhammad dari kita. Pada zalat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang membencimu itu adalah orang yang terputus. Jadi di Arab, jamaah rahimakumullah, sebagaimana perkataan Ibnu Abi Hatim dari Suddi, kanat Quraisyun taqulu idza mata zukurur rajul batara fulan. Kalau ada orang tua yang anak laki-lakinya itu meninggal, maka disebut batara fulan. Si fulan telah terputus. Orangnya disebut dengan munbatir. Munbatir itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan dari jalur anak laki-laki. Rasul kan memiliki cucu, iya, tapi dari jalur anak perempuan, bukan dari jalur anak laki-laki. Dan anak laki-laki Rasul SAW itu telah diwafatkan oleh Allah. Falamma mata waladun Nabi SAW, qala al-As bin Wa'il. As bin Wa'il termasuk orang-orang yang gengnya orang Quraisy, yang gengnya Ka'ab bin Ashraf. Gengnya si ini, Ka'ab bin Ashraf ini, mereka satu geng dalam menghina Nabi SAW. Ketika putranya wafat, batar Muhammad telah terputus. Maka turunlah surat Al-Kautsar ini. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kalau Mujahid mengatakan bahwa surat ini turun kepada As bin Wa'il. Yang dimaksud adalah orang yang telah terputus dari rahmat Allah adalah Al-As bin Wa'il. Tetapi juga ini berlaku untuk seluruh mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jabir fi qali fasalli li rabbika wanhar. Terkait dengan ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, dan maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, diperintah untuk berkorban. Kapan turunnya? Turunnya adalah nazalat yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Atahu Jibril, Nabi Muhammad didatangin oleh malaikat Jibril, inhar warka. Faqama wa khatiba khutbatal fitri wan nahri summa raka'a raka'ataini summa sarafa ilal budni fanaharha. Ini kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk apa? Inhar warka. Berkorbanlah dan juga untuk melaksanakan sholat yang kita kenal sekarang menjadi sholat sholat hari raya. Wanhar. Kalau misalkan yang berkaitan dengan hari raya ini adalah hari raya Idul Adha, karena berkaitan dengan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban disembelih setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian menuju ke tempat penyembelihan hewan dan menyembelih hewan. Ya. Tetapi di sini dikatakan walakin nafi ghuraba syadidah kama qala Suyuti. Imam Suyuti mengatakan bahwa hadis ini termasuk gharib. Nah, Dr. Bapak Zuhaili, kalau misalkan ada sesuatu yang gharib pada hadis, ya beliau akan sampaikan ini gharib, kemudian ini lemah, ini sahih dan sebagainya. Ya. Dan jamaah rahimakumullah. Kemudian juga Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj, ya, dari Ibnu Jurayj, dia berkata, balagani anna Ibrahim waladan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata. Jadi ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim itu wafat, qalat Quraisy, orang Quraisy berkata, asbaha Muhammadun batran. Muhammad sudah terputus karena anak laki-lakinya sudah mati, gitu. Faghadahu dzalika, maka ini menjadikan emosi Nabi Muhammad SAW. Rasul ketika saat dapat musibah, putranya wafat, bukannya dia misalkan minimal at least berbela-sungkawa atau mengucapkan apa gitu. Ini ternyata tidak, malah menjadi bahan ejekan. Batara Muhammad sudah tidak memiliki keturunan. Nah, dan ada pelajaran penting bagi kita dalam bersosial, jamaah rahimakumullah, ketika ada saudara kita yang muslim yang kemudian dapat ujian, salah satu anggota keluarganya tadi yang wafat, ya kita at least berbela-sungkawa, menunjukkan bela-sungkawa atas musibah yang menimpa pada keluarganya. Yang menenangkan, mendoakan, dan memotivasi untuk tetap bersabar menghadapi musibah dan ujian ini. Ini yang dilakukan oleh orang Quraisy itu tidak, malah menghina Nabi SAW. Maka faghazahu dzalika, Rasul marah terhadap sikap mereka. Ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah sebab turunnya surah ini adalah karena Rasul ini merasa kesimpulan Rasul ini merasa ini kondisi lemah gitu, kondisinya lemah karena ada ujian.
Sehingga ketika Rasul merasa sedih, sahabat juga akan merasakan sedih sebagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap musibah ini. Ya, bagaimana tidak sedih? Namanya juga orang tua. Ya. Ketika putra-putra beliau wafat, sebagaimana Ibnu Qasim meninggal di Makkah dan anaknya Ibrahim bil Madinah, maka ini dari sinilah kemudian ada pendapat ya termasuk Al-Kautsar ini adalah Madaniyah ya di sini. Termasuk kalau dilihat dari sebab turunnya, berarti turunnya ini setelah Rasul berhijrah. Ya, berarti turunnya surah Al-Kautsar ini tidak satu surat sekaligus. Jadi tadi dipisah. Kalau kita lihat keterangan di atas tadi, ayat yang ketiga ada kondisi tertentu di mana diturunkan. Kemudian ayat yang kedua ada kondisi tertentu ketika diturunkan. Sebagaimana ayat yang pertama. Tapi dari kesimpulan ini semua bahwa Allah mau menghibur kepada Nabi Muhammad atas kesedihan ujian yang menimpa pada beliau dengan wafatnya putra-putra beliau. Jadi memang ada hikmah di saat Allah mewafatkan putra beliau sehingga kenabian itu tidak bisa diwariskan kepada anak keturunan. Anak laki-laki tidak bisa. Dari kenabian itu adalah karena kenabian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada tafsir ayat yang pertama. Jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Inna ada kata taukid. Ada huruf taukid. Inna dengan nahnu, innana. Jadi inna sesungguhnya kami. A'tainaka. Kami telah memberimu Muhammad. Ini ada banyak banyak huruf. A'ta ini fiilnya, kemudian na ini adalah fa'il kembali pada Allah SWT dan ka ini maf'ulun bihi. Maf'ul bih objek yang pertama. Al-Kautsar maf'ul bih yang kedua. Ini menunjukkan bahwa susunan kalimat inna a'tainakal kautsar itu kuat. Karena Allah menguatkan inna a'tainaka ini sudah memberi makna penguatan. Ya kan? Sebagaimana a'taina fi'il madhi, Allah telah memberimu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penggunaan kata ganti ka, kamu yang kembali pada Nabi Muhammad itu kan dalam kaidah bahasa Arab disebut dulu kata yang diganti baru datang kata gantinya. Kata yang diganti mana? Kan Nabi Muhammad yang diganti. Mana kata Nabi Muhammad di ayat ini nggak ada. Tapi kemudian disebut secara khusus untuk Nabi Muhammad. Kamu laki-laki satu. Nah, inilah Al-Kautsar nikmat yang banyak. Al-Kautsar ini kemudian ada alif lamnya, namanya alif ma'rifat. Berarti sudah spesifik. Al-Kautsar ini tidak bisa dimaknai dengan kautsar yang lain. Tapi Al-Kautsar seperti yang disebutkan dalam hadis di atas tadi. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini adalah dalam hal ini kalau kita kembali kepada makna daripada Al-Kautsar itu ada di sini. Nah, ini riwayat dari Imam Ahmad dan Muslim, wa ma'ahuma fil hadis mutaqaddim dari Anas. Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sebuah sungai yang ada di surga. Wa'adanihi rabbi, yang Allah telah berjanji memberikannya kepadaku. Iya, dan telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi khairun kasir, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa abyadu minal laban, lebih putih dari susu. Wa abradu minas salji, dan lebih sejuk, lebih dingin dari salju. Wa alyanu minaz zubdi, dan dia lebih lembut daripada krim. Dia lebih lembut daripada krim. Haffatahu az-zabarjat, yang kemudian dijelaskan kedua sisinya itu terbuat dari batu zamrud zabarjat, batu mewah, sesuatu yang mewah ya, barang-barang mewah. Kemudian juga wa awanihi min fiddah, sedangkan wadah-wadahnya itu adalah dari perak. La yatma'u man syariba minhu, tidak akan pernah tidak akan pernah haus orang yang pernah meminum air dari sungai Al-Kautsar ini, ya. Wakilah khodun fil jannah, pendapat berikutnya menyebutkan bahwa dia adalah telaga di surga. Nah, ini makna daripada Al-Kautsar. Secara khusus spesifik kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih berada di dunia, Al-Kautsar ini sudah ada di surga. Dari mana? Karena menggunakan fi'il madhi. Allah menyebutkan dengan fi'il madhi.
yaitu a'tainaka, menggunakan a'ta yu'ti, ini fi'il madhi. Oleh karena itulah ini merupakan ya kedermawanan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Disebut Nabi Muhammad, tapi termasuk juga untuk umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang kemudian merendahkan Nabi Muhammad, kemudian orang-orang yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga penyifatan yang berlawanan dengan apa yang diyakini orang-orang kafir, ya, bahwa Allah itu adalah bakhil. Orang kafir itu, orang-orang kafir itu menganggap bahwa Allah itu pelit, bakhil. Apalagi kemudian orang Yahudi mengatakan dalam ayatnya adalah kami adalah kaya dan Allah itu yang lemah, yang fakir. Wa nahnu agniya. Itu menjadi pernyataan yang salah. Disinilah kemudian dibantah, inna a'tainakal kautsar. Bukan kalian yang kaya, tapi Allah lah yang maha kaya. Setelah Allah menunjukkan kedermawanannya kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, kemudian ini menjadi bukti bantah terhadap orang-orang kafir yang meyakini Allah itu pelit, maka di sini ada fasolli. Huruf fa ini, jamaah rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam surah Al-Kautsar, setelah mendapatkan nikmat dari Allah, maka segeralah dirikanlah sholat. Segera. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana? Sejak kita, atau ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah, jangan lupa dengan kewajiban sholat 5 waktu. Itu harus dikerjakan. Sholat 5 waktu. Itu menjadi penting sebagai wujud kesyukuran. Ya Ustaz, saya kan sudah bersyukur, alhamdulillah. Anda sholat tidak? Ya, maka sudah cukup, alhamdulillah, saat itu syukur. Tidak cukup yang demikian. Bagaimana diberi nikmat oleh Allah yang wajib tidak dikerjakan? Cukup hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, nggak sepadan. Kalau Allah misalkan mau narik lagi, bagaimana dengan nikmat yang sudah diberikan? Bisa. Itu mudah bagi Allah. Maka fa memberi makna segera. Fasolli, dirikanlah salat. Tidak hanya salat, li rabbika, karena Tuhanmu, memberikan makna keikhlasan. Ada li rabbika. Di saat nanti kita membahas surah Al-Ma'un, insya Allah akan kita kaitkan antara surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un. Ada 4 sifat yang terdapat pada surah Al-Ma'un, kemudian berbanding terbalik dengan 4 sifat yang ada dalam surah Al-Kautsar. Insya Allah. Fasolli, maka dirikanlah salat. Jamaah rahimakumullah, kita kemudian bertanya, kenapa kemudian hanya salat saja yang disebutkan di sini? Bukankah kewajiban seorang muslim itu banyak? Iya, tidak hanya salat, ya ada puasa. Kenapa bukan puasa? Nah, kita menjadi ingat sejarah di mana Allah menurunkan kewajiban salat melalui peristiwa yang luar biasa, terekam sejarah sampai sekarang, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah kemudian terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW dan dialog antara Nabi Musa juga dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya ingatkan kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis. Nanti kalau ada waktu kita jawab, kalau tidak berarti berikutnya nanti akan kita jawab insya Allah. Salat ini menjadi hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena proses kewajibannya itu tidak sekedar diturunkan dan kepada Nabi Muhammad ketika di dunia, tapi harus dijemput melalui Mi'raj ke Sidratul Muntaha di sana. Dan 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat harus kita jaga. Ini menjadi barometer kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat, tapi juga li rabbika, karena Tuhanmu. Karena nanti dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang mengerjakan salat. Celaka. Aduh, Ustaz, daripada saya celaka dengan salat saya, mendingan saya tidak salat. Lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Kemudian apa korelasi di wanhar dan berkorbanlah? Kalau salat ini adalah hubungan vertikal kita dengan Allah, maka wanhar, berkorban, ibadah korban itu kan melibatkan manusia. Bagaimana kemudian melibatkan dengan orang berada di kanan kiri kita? Melatih hubungan sosial dalam masyarakat. Hewan kurban yang disembelih kemudian bisa dibagi dengan yang lain, tidak dimakan oleh sahibul kurban. Bahkan sahibul kurban hanya memiliki hak sepertiga maksimal. Itu maksimal. Sepertiga untuk sahibul kurban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin,
kemudian sepertiga untuk orang-orang yang kemudian disukai oleh atau yang diinginkan mendapatkan atau yang ini diberi hadiah oleh sahibul kurban. Wanhar dan berkorbanlah. Maka berkorban ini ya kalau dalam hadis Rasul SAW, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabana musallana hadza. Orang yang memiliki kemampuan sa'ah ya, kelampangan dari sisi finansial, maka dia akan berkorban. Kalau yang tidak mau berkorban, fala yaqrabana musallana hadza. Jangan dekati musalla kami. Artinya Rasul mengancam gitu loh. Dan ketika salat ini dikaitkan dengan berkorban, jamaah rahimakumullah, apa kaitannya salat dengan berkorban? Penting ketika kita harus menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan horizontal yang sama manusia. Kepada Allahnya bagus, ibadahnya bagus, wah, tapi cuek, apatis terhadap orang yang berada di sekitarnya. Bahkan kemudian berani mengata-ngatai yang buruk, dikatakan kafir karena kemudian tidak sejalan dengan pendapatnya. Tapi secara personal dia ibadahnya bagus. Kan jadi pertanyaan, ya? Atau bahkan sampai berbuat zalim. Yang kemudian dalam hadis Rasul SAW disebut dengan muflis. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang rugi? Lebih daripada rugi sih bahasanya apa ya? Yang rugi, bangkrut dan semisalnya. Orang yang rugi itu bukan karena orang miskin, bukan karena dia adalah orang yang laisa lahu dinar wala dirham, bukan orang yang kemudian tidak memiliki uang dinar, apalagi dirham gitu ya, apalagi dirham. Tetapi adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ternyata dia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Apakah orang yang tidak rajin ibadah memiliki 3 pahala ini? Tidak mungkin. Dia adalah ahli ibadah. Dia punya pahala sholat, berarti rajin sholat. Dia memiliki pahala puasa, berarti rajin puasa. Dia punya pahala zakat, berarti dia rajin zakat, mengeluarkan hartanya. Ibadah fisik dilakukan, seperti sholat dan puasa. Ibadah harta juga dilakukan, seperti zakat. Rasul kenapa dibilang orang rugi? Dia itu rajin ibadah. Lanjutannya adalah qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala ma hadza malah hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ternyata dia ketika di dunia, orang yang rajin ibadah ini ketika di dunia syatama hadza, mencaci maki orang lain dengan mulutnya, dengan tulisannya, dengan telotehannya. Wa qadhafa hadza, memfitnah orang lain, difitnah orang lain, difitnah, ya kasihan orang lain difitnah karena punya kekuasaan kemudian memfitnah dan sebagainya. Dia si fulan ini telah melakukan kesalahan pelanggaran kode etik, maka dia harus dipindah tugaskan ke pulau yang terpencil. Nah, coba kalau ditanya masalahnya apa? Ternyata masalahnya cuma tanya saja. Di mana sekarang ini banyak vaksin, kemudian ada yang memberi bantuan vaksin, penyelenggara vaksin, kemudian nakesnya tanya, Pak, ini nakesnya ada makan siang nggak? Oh, baru ditanya kayak gitu, kemudian yang bertanya dipindah tugaskan ke pulau yang lain. Kan ya kasih kan namanya kan menzolimi. Iya menzolimi. Masa ya sebenarnya mau cuma tanya dan sebagainya. Nah itulah ketika memiliki kekuasaan dan tidak digunakan dengan baik. Ya. Nah itu adalah memfitnah orang lain. Orang hanya bertanya aja dikatakan dia telah melanggar kode etik. Kode etik yang mana, saudara-saudara? Ingat kekuasaan. Kadang saya saat itu dapat cerita kayak gitu. Ini ya Allah, jabatan cuma titipan sementara kok sampai disalahgunakan demikian untuk menunjukkan ini loh saya, power saya, berani dengan saya, pindah tugaskan ke pulau terpencil. La ilaha illallah. Nah itulah wa qadhafa hadza memfitnah orang lain, wasafaka dama hadza wa akala mal hadza, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wasafaka dama hadza, sampai mengalirkan darah orang lain, membunuh, wa daraba hadza, memukul orang lain, menganiaya, berbuat zalim pada orang lain. Semua itu akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh pelakunya ketika di dunia dia tidak meminta maaf, tidak bertobat kepada Allah, maka akan berada di akhirat. Ya. Artinya apa? Tadi saya menyampaikan bahwa hubungan kita yang baik vertikal kepada Allah yang terbina dengan baik harus dibarengi dengan hubungan secara horizontal dengan manusia. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah atau bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka
fasolli, salat ini kemudian mewakili dari bentuk ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, ya, artinya tidak melibatkan manusia. Kemudian sedangkan wanhar ini adalah contoh atau mewakili bentuk ibadah yang melibatkan manusia. So di sini perjalinlah hubungan yang baik antara kita dengan Allah dan juga dengan sesama, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ayo muliakan tetangganya, hormati tetangganya. Jangan hanya rajin ibadah tapi tetangganya tidak merasa selamat dari ucapan dan juga perbuatannya. Harus menjaga kerukunan tetangga, saling menyapa, tegur sapa, tanya kabar, bertukar kabar dan informasi, kemudian saling menguatkan, saling membina generasi dan sebagainya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu, ya itu sebagai bentuk. Oleh karena itu, inna fasholli li rabbika wanhar, kalau kita kaitkan dengan kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah, maka jangan tinggalkan untuk mengerjakan kewajiban, ya. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ya dijaga apa yang Allah wajibkan atas kita, kemudian kita jaga agar kita mendapat petunjuk menuju jalan yang benar. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian juga kita melihat bahwa salat yang dimaksud dengan salat apa yang di atas, ya salat pendapat di sini misalkan Qatadah ada Ikrimah dan Atha mengatakan itu adalah salatul Id. Fasalli, maka salatlah. Jadi ada maknanya adalah satu adalah salat fardu, salat fardu dan juga salat sunnah, ya. Kemudian yang kedua adalah salat Id dan menyembelih binatang binatang kurban. Jamaah rahimakumullah, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, inna syani'aka wal abtar, sejujurnya orang-orang yang membencimu dia adalah orang-orang yang terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah sudah mendapat musibah tetapi masih mendapat celaan dari mereka, menghina, meremehkan, Muhammad munbatir. Jadi mereka framing ya bahwa kalau ada orang Arab yang tidak memiliki keturunan dari jalur anak laki-laki, itu dikatakan aib. Nah, itu kan bukan sesuatu yang benar. Anak itu kan datangnya ya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginan kita, bukan atas keinginan suami istri. Ada yang sudah berusaha tapi belum Allah beri. Ada yang kemudian, mohon maaf, di luar pernikahan ternyata juga jadi. Itu kan adalah kehendak Allah. Jadi kalau misalkan dengan orang yang banyak anak kemudian tidak menjadi sombong, sukses dan sebagainya, dengan yang belum dikaruniai oleh Allah anak, maka juga tidak dihinakan. Karena itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Kautsar ini mengajarkan banyak kepada kita terkait dengan kesyukuran, kemudian menjaga kewajiban atas diri kita, dan kemudian bagaimana kita membina, memupuk hubungan sosial di masyarakat dengan baik. Bahagia ketika tetangga atau orang lain mendapat kenikmatan, dan juga ikut berbelasungkawa kalau misalkan ada yang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan Ustaz Tito nih dari Kak Umay. Ustaz, kemarin bude saya ya usianya ya sakit ya, seperti nggak sadar karena serangan jantung. Tapi kadang sadar saat waktu tertentu, ditanya bisa jawab benar walau hanya beberapa saat, itu berlangsung 10 hari, kemudian wafat. Ya. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Kan misalkan sholatnya ini kemudian menjadi kosong. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah perihal tentang sholat, seperti yang dikatakan Kak Ume ini, boleh, insya Allah nanti kita mencoba menjawab untuk pertemuan yang akan datang sebelum masuk kepada surah Al-Ma'un. Karena di dalamnya nanti ada pembahasan tentang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini hampir mirip dengan kemarin, ada yang tanya jamaah kita yang dari Hong Kong, tanya kasusnya hampir mirip seperti ini. Terkait dengan apakah keluarga yang ditinggalkan itu memiliki kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh almarhum atau tidak. Ketika kondisi almarhum tidak sadarkan diri sekian hari di rumah sakit atau di rumah atau di mana saja. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pengingat bagi saya untuk bisa saya sampaikan jawabannya di pertemuan yang akan datang insya Allah.
Demikian Ustaz Tito dan Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Terima kasih. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Talkes atas tafsirnya. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian kita mendapatkan pemahaman yang mendalam dari 3 ayat dari surat Al-Kautsar ini. Beberapa kandungannya adalah yang pertama fadilah dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW baik dunia maupun di akhirat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk segera melakukan sholat dan ikhlas, kemudian juga berkorban. Kemudian surat Al-Kautsar ini sebagai bisyarah kepada Rasulullah SAW, kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Selain asbabun nuzulnya tadi, Bapak-bapak Ibu sekalian sudah disampaikan oleh Ustaz Talkes. Ini berawal dari ejekan Ka'ab bin Al-Ashraf dan atau Al-As bin Wa'il ya, mengejek Rasulullah SAW sebagai batoro karena terputus karena putra Rasulullah SAW wafat ya. Jadi putra Rasulullah wafat bukannya takziah menghibur tapi malah menghina, kemudian turunlah ayat ini. Demikian jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala berikan pemahaman terkait dengan Al-Quran ini, dan insya Allah semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dari fadilah-fadilah daripada surat Al-Kautsar ini. Insya Allah pertanyaan nanti kita copy, Kak Umay sudah saya catat. Insya Allah untuk pertemuan depan akan dibahas oleh Ustaz Talkes. Terakhir jazakumullah khair Ustaz Talkes atas tafsirnya. 3 ayat tapi pemahamannya sangat mendalam dan luas sekali. Kepada Bapak Ibu juga kami ucapkan terima kasih atas istiqomahnya mengikuti tafsir ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup deh. Segera untuk sholat sebagaimana amanah dari Al-Kautsar ini.